Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Pertama saya ucapkan selamat untuk para peserta CASN tahun 2024 yang sudah dinyatakan lolos secara administrasi. Dan untuk yang sekarang kita akan membahas tentang TMS ya, cara mengajukan sanggah. Oke, di sini ada tombol ajukan sanggah. Yang pertama di sini teman-teman pahami terlebih dahulu masa sanggah itu dimulainya per tanggal 2 November ya. Jadi kalau misalkan sebelum tanggal 2 November jangan melakukan sanggah terlebih dahulu. Dari tanggal 2 November sampai tanggal 4 November ya, dicatat tanggalnya bagi yang TMS, bagi yang mau mengajukan sanggahan. Jadi dari tanggal 2 November sampai tanggal 4 November ya. 2, 3, 4 ya, 3 hari untuk proses pengajuan sanggah. Dan kemudian jawaban hasil sanggahnya nanti akan ada, bisa langsung tanggal 2 sampai tanggal 6 ya. Itu tergantung verifikatornya ya. Terus kemudian pengumuman pasca sanggah tanggal 5 sampai tanggal 11. Jadi nanti kalau misalkan intensinya ada perubahan ya, misalkan yang tadinya TMS menjadi MS ya. Mulai diumumkannya itu mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11 November ya, tergantung intensi masing-masing. Tidak berlama-lama lagi, langsung kita ke caranya untuk mengajukan sanggah. Teman-teman semuanya, jadi di sini ada ketentuan-ketentuan untuk pengajuan sanggah ya. Teman-teman simak terlebih dahulu sebelum teman-teman mengajukan sanggah. Yang pertama itu adalah pengajuan sanggah hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang keliru. Jadi ini garis bawahi ya teman-teman semuanya. Coba garis bawahi. Hasil, kita lingkari saja ya, hasil verifikasi instansi yang keliru ya teman-teman. Jadi yang bisa disanggah itu apa? Hasil verifikasi instansi yang keliru. Misalkan ini ya teman-teman. Contohnya di sini yang slide sebelumnya itu. Yang slide sebelumnya adalah alasan dari verifikatornya itu adalah kartu tanda penduduk ya, surat keterangan dari surat keterangan dari Dukcapil. Kartu tanda penduduk identitas tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau misalkan kita sudah mengunggah secara benar ya, KTP dan lain sebagainya atau berkas yang menjadi TMS, tetapi verifikator itu memeriksanya keliru, misalkan di KTP itu kita uploadnya sudah benar KTP ya. Tapi yang di hasil verifikasinya itu TMS gitu. Nah itu boleh ya disanggah gitu, seperti itu bisa disanggah gitu ya, bisa jadi dari TMS menjadi MS bisa. Terus kemudian ini kan ada nih yang pakai surat-surat keterangan, misalkan surat keterangan misalkan tanggalnya salah, tidak masuk, misalkan tidak masuk ketentuannya adalah titik mangsanya itu atau tanggal pembuatannya itu ada di rentan pendaftaran, misalkan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Nah, di sini misalkan tanggalnya udah masuk dalam tanggal 1 sampai 20 Oktober, tetapi verifikator alasannya misalkan tanggalnya di luar dari periode daftar misalnya, padahal yang kita upload itu sudah sesuai. Nah, itu bisa atau akan berhasil disanggah ya, teman-teman. Jadi itu perlu digarisbawahi, hasil verifikasi instansi yang keliru yang bisa disanggah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Ini kesalahan seperti apa sih?
yang nggak bisa. Misal gini, disuruh upload KTP, ketentuannya itu adalah upload KTP, yang diupload misalkan malah foto, pas foto gitu. Nah, itu tidak bisa disanggah ya teman-teman. Misalkan contoh kasus lagi, yang diminta itu adalah ijazah, yang diuploadnya itu transkrip. Ya, nah itu akan jadi TMS dan tidak akan bisa disanggah ya teman-teman. Walaupun misalkan teman-teman mengajukan sanggah, nah nanti tidak akan berubah jadi MS, tetap aja jadi TMS ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh pelanggar itu tidak bisa disanggah ya, kalau itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelamar gitu, seperti itu. Jadi walaupun teman-teman mengajukan sanggah ya, untuk pengajuan sanggah, tapi tetap itu tidak akan merubah status teman-teman menjadi MS gitu. Nggak akan merubah status teman-teman yang asalnya TMS jadi MS, nggak akan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pelamar hanya bisa melakukan sanggah 1 kali saja. Oke teman-teman, ini garis bawahi ya, penting. Nah, teman-teman jadi menyanggah, teman-teman itu hanya bisa melakukan 1 kali ya, tidak bisa berulang-ulang kali ya. Kalau misalkan sudah 1 kali sanggah, sudah kesempatannya hanya 1 kali. Poin yang selanjutnya, pelamar harus mengajukan sanggah untuk semua dokumen yang tidak valid. Nah, di sini kita kasih kotak aja. Semua dokumen yang tidak valid, sebab apabila ada yang tidak disanggah, maka pelamar akan tetap dinyatakan TMS. Misal seperti ini ya. Di keterangannya itu, teman-teman itu yang TMS-nya atau alasan ditolaknya itu, yang pertama misalkan surat pernyataan, misalkan di tanggal ya, di titik mangsa, misalkan dari surat lamaran juga surat pernyataan, misal dinyatakan tanggalnya di luar periode pendaftaran misalkan ya, dua-duanya. Tetapi teman-teman hanya menyanggah surat lamarannya saja, sementara poin surat pernyataannya teman-teman tidak sanggah gitu, seperti itu. Ada 2, dari sana, dari verifikator catatannya ada 2 yang invalid, misalkan yang TMS. Nah, teman-teman hanya menyanggah salah satu saja. Nah, itu akan tetap dinyatakan TMS ya teman-teman. Jadi kalau misalkan verifikator menyatakan data teman-teman itu yang TMS-nya itu ada 2, maka sanggahannya pun harus ada 2 ya teman-teman. Harus ada 2 sanggahannya ada 2 poin gitu. Harus dua-duanya diisi gitu ya, disanggah teman-teman. Jadi jangan salah satu aja. Kalau misalkan ada banyak yang ada 2, ada 3 dan lain sebagainya, itu harus semuanya ya teman-teman. Nah, terus kemudian poin yang selanjutnya, alasan pelamar dalam menyanggah harus realistis, tidak mengada-ada ya, berdasarkan pada dokumen yang diunggah sebelumnya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kasih kotak tidak mengada-ada ya teman-teman. Ini karena saya itu nggak ada KTP-nya misalkan diganti aja dengan kakak gitu, karena kata orang Dukcapil kakak juga bisa, misalkan seperti itu kan mengada-ada. Yang diminta apa, yang diupload apa, misalkan seperti itu tidak bisa ya, tidak bisa dijadikan acuan, atau misalkan tidak akan berhasil pengajuan sanggahnya ya teman-teman. Oke, poin yang selanjutnya, apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibatnya. Nah, di sini ya teman-teman, isi sanggahan berarti harus sesuai dengan dokumen yang menjadi TMS. Saya kasih contoh kasus, misalkan teman-teman itu kesalahannya salah upload ijazah, tapi di isi sanggahannya teman-teman menyatakan bahwa KTP yang saya upload itu sudah benar-benar KTP, padahal itu sudah jelas yang TMS-nya itu teman-teman misalkan salah upload ijazah, tapi isi sanggahannya teman-teman malah mengajukan sanggahan dengan isi bahwa itu KTP-nya misalkan sudah benar gitu, seperti itu. Nah, itu pun akan menjadi tetap TMS ya teman-teman.
Jadi tidak nyambung dengan apa yang verifikator TMS kan gitu. Yang verifikator TMS kan itu ijazah misalkan. Tetapi kenapa yang jadi isi sanggahan KTP, tetapi misalkan yang jadi isi sanggahan itu ada surat lamaran dan lain sebagainya. Itu harus sesuai ya teman-teman. Kalau yang di TMS kan itu adalah ijazah, maka isi sanggahannya itu tentang ijazah yang diupload atau tentang dokumen yang diupload, yaitu seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk yang poin terakhir, jika pelamar tidak melakukan sanggahan pada laman SSC ASN selama periode masa sanggah yang tadi itu dari tanggal 2 sampai tanggal 4 November 2024, maka sanggahan selain dari sistem tidak akan diterima. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak melakukan sanggah nih di sistem, di SSC ASN itu tidak melakukan sanggah, didiemin aja. Tapi teman-teman nyanggahnya langsung misalkan ke kantor instansi ya. Nah, itu tidak akan diterima ya teman-teman. Tidak akan diterima. Teman-teman hanya perlu menyanggah di SSC ASN aja. Tidak perlu keluar-keluar kemana-mana. Tidak perlu teman-teman mendatangi instansi yang dilamar, tidak perlu. Jadi sanggahnya itu hanya di laman SSC ASN aja ya, gampang ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Teman-teman bisa screen aja kalau misalkan teman-teman butuh. Nah, terus kemudian kita ke cara sanggahnya ya teman-teman. Kita ulas aja secara sanggahnya. Sebenarnya cara sanggahnya itu sangat mudah sebenarnya ya teman-teman. Tapi kita ulas aja. Oke, kita ke cara sanggahnya. Yang pertama ini, kalau misalkan seperti ini ya untuk yang TMS, klik ajukan sanggah saja ya teman-teman. Yang ini klik ajukan sanggah. Oke, setelah itu akan ada form sanggah atau formulir sanggah. Teman-teman bisa lihat di sini persyaratan yang tidak terpenuhinya ini di sini. Ini alasan TMS-nya apa? Kartu tanda kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Teman-teman bisa lihat dokumennya di sini. Kalau misalkan ini ternyata KTP di sini yang di TMS kan KTP, ternyata yang dilihat juga adalah KTP, maka alasannya di sini tulis seperti ini aja. KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Seperti itu aja ya. Kalau misalkan di sininya KTP. Nah, kalau misalkan di sini TMS-nya ini KTP seperti ini, misalkan redaksinya, terus kemudian kita lihat dokumennya emang kita salah upload, misalkan kita malah mengupload pas foto. Nah, itu yang poin yang tadi ya teman-teman, itu adalah kesalahan pelamar dan sanggahnya tidak akan berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah diisi ya, sudah diisi, dan ini yang poin yang tadi keberapa ya saya lupa. Jadi harus nyambung ya. Ini di sini disebutkan KTP atau kartu tanda penduduk, maka di sini pun diisi sanggahannya pun KTP ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau misalkan sudah diisi semua ini, klik centang yang ini ya teman-teman. Klik centang yang ini. Nah, yang ini klik centang. Nah, diklik centang yang ini. Nah, terus kemudian klik akhiri proses sanggah yang ini ya teman-teman. Klik akhiri proses sanggah. Maka nantinya akan muncul seperti ini. Peringatan seperti ini. Peringatan, setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak dapat diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya ya. Jadi hanya satu kali dan tidak bisa diedit ya. Jadi teman-teman pastikan isi sanggahannya sesuai ya teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, klik iya. Terus kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kalau berhasil ya, pengajuan sanggah berhasil, klik saja oke. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Teman-teman reload aja, tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada tertera tulisan Anda sudah pernah menyanggah ya. Harap tunggu jawaban sanggahan dari instansi tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menyanggah, tinggal tunggu ya. Jawaban sanggahnya itu bisa muncul langsung dari tanggal 2 November sampai tanggal tadi tanggal berapa ya? Tanggal 6 November ya, seperti itu ya. Teman-teman, jadi tunggu saja di sini. Kalau misalkan cek secara berkala ya, bisa
bisa beberapa jam atau 1 kali, dan ya sampai tanggal 6 November lah dicek terus. Nanti kalau misalkan sudah tampil, ini akan robah ya tampilannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman kalau misalkan nanti dicek sudah berhasil ya sanggahnya, teman-teman bisa nanti melihat di sini, selamat bla 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 bla, Anda lolos tahap administrasi berkas. Dan nanti teman-teman jangan lupa ya cetak kartu ujian peserta ya teman-teman. Cetak kartu ujian peserta, namun jangan terburu-buru ya teman-teman. Biasanya update untuk lokasi tes itu belum ada ya. Teman-teman mau download langsung nggak apa-apa sebenarnya, cetak aja. Tapi nanti kalau misalkan sudah muncul cetak lagi gitu, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari saya. Mohon maaf ini kalau misalkan kurang jelas, sudah panjang lebar kurang jelas lagi. Mohon maaf ya. Itu adalah kekurangan saya. Oke, terima kasih telah bersama saya. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang difahami, silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Kalau misalkan channel ini bermanfaat bagi teman, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.